10 hari yang lalu saya sholat di Masjid Al-Falah Pekanbaru. Saya lihat ada orang sholat sujud tak menempelkan kening ke lantai. Jadi kemana ditempelkannya? Kening ke lantai. Hah? Kalaunya sholat duduk, sholatnya sah. Orang yang tidak bisa rukuk karena sakit pinggang dan sujud, maka dia tetap berdiri, kaki kursi, bukan kaki inyo yang sejajar dengan sop tu, kaki kursi tu. Inyo waktu togak tu di tengah sop. Di awal takbiratul ihram tu tetap tegak, bukan duduk dari awal. Di awal tu tetap tegak. Allahu Akbar. Pas nanti rukuk tak bisa pinggangnya, baru dia duduk. Allahu Akbar. Itu keningnya tak menempel, sah. Tapi kalau dia ikut macam makmum tak menempel, jadi macam mana? Kalau tak menempel keningnya karena kain, macam ibu mau kenanya misalnya begini, lalu tak menempel, maka sah, hanya kurang afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Apa dalilnya bahwa orang yang keningnya menempel kain tetap sah? Karena ada sahabat Nabi sholat, ujung jubahnya dia tarikkan ke depan menutupi keningnya karena dia takut keningnya kena pasir panas. Sholatnya di gurun pasir, waktu mau sujud tuh ujung jubah tarik ke muka. Itu dalil bahwa kain yang menempel di badan kalau menutupi kening tetap sah, tapi kurang afdal. Jadi pertanyaan ini kurang lengkap karena tak disebutkannya situasi kondisi. Tapi kalau tidak menempel sama sekali maka sholatnya batal, karena sujud adalah rukun sholat. Dan rukun sujud, rukun sholat ada 13, salah satunya sujud menurut mazhab Syafi'i. Rukun sujud itu 7 anggota mesti menempel, mesti turun ke bawah. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 7. Ini yang lalu kok untuk sumbangan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Iya. Jadi jangan pura-pura khusyuk mendengar jawaban pertanyaan, seolah-olah apa kau ndak aduk. Sengaja dibuat kreseknya transparan biar nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengerjakan badal sholat? Yang ada tuh qadha sholat untuk orang yang hidup, yang sholatnya tinggal waktu muda-muda dulu. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa membalas menebus sholat illa dzalik, kecuali sholat itu sendiri. Sepakat 4 mazhab tentang qadha sholat wajib. Tulisannya Ustadz, buka Google, yang menulis itu sahabat Ambo. Buka Google, tulis di situ qadha salat Ustadz Sarwat. Qadha salat Ustadz Sarwat. Udah, jelas itu. Qadha salat yang terlewat, rumahfikih.com, Ustadz Sarwat. Sepakat 4 mazhab, sholat yang tinggal wajib diqadha. Tidak bisa hanya dengan istighfar, tak bisa pergi umroh. Sholat doang yang dulu tinggal, ambolah umroh. 1 rakaat di Masjidil Haram itu 1.000 kali, tak bisa, mesti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadhaan. Ada dulu, habis ada baru qadha. Cara mengqadhanya Ustaz, habis subuh
ada sama imam, habis itu qada. Jangan diqada di masjid. Beko makmum berbisik, siapa? Sosek. Qada di rumah sebab tak ada ba'diyah subuh. Habis zuhur qada, habis asar qada. Usalli fardal asri 4 raka'atin qadaan. Tapi tak boleh solat setelah asar kecuali qada. Habis maghrib qada, habis isya qada. Berapa lama mengqada? Berapa lama tinggal? Ambo bau taubat buya. Bila? Pagi tadi. Selama kau tak sembahyang? Tak. Umur berapa? 40. Akil balik 10. 30 tahun qada. Kalau meninggal 5 tahun, alhamdulillah pemutihan. Lunas. Qada. Jangan lupa qada. Selama proses qada kau apa awak boleh solat sunat? Boleh. Ba'diyahnya bisa sebelum qada atau sesudah qada. Habis solat zuhurnya berzikir, berdoa. Sesudah itunya ba'diyah. Habis ba'diyah qada boleh. Atau qada dulu habis qada ba'diyah boleh. Sama macam solat jenazah. Jamaah ini jenazah. Habis itu solat jenazahnya. Habis solat jenazah tetap boleh ba'diyah. Itu tentang masalah. Sebab pertanyaan ko nyesabi badal solat, yang ada badal haji. Badal haji, oma awak meninggal, awak ingin membadalkan hajinya, bisa. Labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk menghajikan. Apa dalilnya? Sahabat Nabi. Labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, syubrumah kau siapa? Akhi, saudaraku. Kau menghajikan syubrumah? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu. Itu menunjukkan tak boleh badal haji kalau yang membadalkan itu belum haji. Haji awak dulu baru badalkan. Adapun membadalkan solat orang yang sudah meninggal dunia, solatnya habis itu dikirimkannya pahala solat ini. Ya Allah, sampaikanlah pahala solatku ini kepada almarhumah sampai sah. Tapi dia tidak wajib menggantikan. Yang wajib digantikan itu puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya membayarkan puasanya. Jadi kalau sama awak, ayah awak dulu ada utang puasa, maka puasanya digantikan oleh anak. Kalau ada catatannya. Kalau tidak ada, apa boleh buat? Itu tentang masalah. Adapun membayarkan beras, ada di tradisi di beberapa kampung awak, kalau meninggal dibayarkan beras untuk almarhum meninggal dunia. Itu ceritanya agak panjang sedikit. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berniat i'tikaf matinya meninggal dunia, maka satu malam i'tikafnya itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7,5 on. Siapa yang berniat i'tikaf meninggal belum terlaksana i'tikaf, maka 1 malam i'tikafnya itu bisa dibayarkan 1 mud. Kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam i'tikaf bisa 1 mud, maka 1 solat pun yang tinggal bisa dibayar 1 mud. Kata Imam Al-Baghawi. Datang Imam An-Nawawi. Kau 3 kau, Syafi'i, Baghawi, Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, itulah dalil orang yang membayarkan beras untuk yang meninggal dunia, tapi ambo indak mengamalkan. Kalau ditanya orang ada jawabnya, tapi ambo indak mengamalkan. Maka waktu keluarga ambo ada meninggal, nyoba tanya ke ama ambo, iko awak bayarkan beras seguni? Tanya kamu, kata ambo enggak. Kenapa? Sebab kalau awak lakukan niko, beko orang kampung awak enggak sembayang. Orang enggak sembayang, boleh lah banyak. Tapi kalau ada orang membuat, terserah. Sebab ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, diambil Imam Nawawi dari Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengambil dari Imam Asy-Syafi'i. Apa hukum mengusir anak-anak di masjid dengan alasan ribut? Iko yang pertama dia tidak tahu, yang kedua sakit hati anak kono halau.
Selama di masjid itu masih ada anak-anak ribut-ribut, lari-lari, menjerit-jerit, berbahagialah, karena 20 tahun akan datang masjid itu tetap ramai dengan sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, isinya orang tua-tua, maka insya Allah masjid itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa-bisa jadi ruko masjid itu 10 tahun lagi. Tapi dalam hal ini kita mesti buatkan aturannya. Masjid Agung An-Nur bagus. Beberapa tahun yang dulu waktu ambo masih ada jadwal rutin tausiah Ramadan, anak-anak disusun satu sop di belakang, ada petugas pakai baju warna hijau, pakai rotan panjang. Ambo dari jauh, ambo tengoknya memukul ke lantai. Begitu ambo dokek, apa kau kata? Nah, ya, nakut anak-anak kau. Enggak, anak kau enggak ditangkap Komisi Pelindungan Anak awak. Nah, jadi anak-anak dibuat satu sop, ada satu yang remaja untuk mengawasinya. Anak-anak yang dibawa, sholat bersama ayah ibunya ke masjid ini, yang sudah mumayyiz kok belum akil balik, tapi sudah bisa tunjuk ajar. Macam mana cara menengok anak kau mumayyiz? Kalau nyo ribut, awak giko kan mulut awak, diamnya itulah mumayyiz. Tapi kalau awak giko kan mulut awak, digiko kan mulut awak. itu poneng kepala awak. Nyo khawatir awak besuo anak-anak yang ulun mumayyiz sama orang tua yang hampir hilang akal, itu bahaya. Yang iko ndak ada akal, yang iko kurang akal, itu pocah saja dia. Apalagi anak-anakku lagi ke sana, lagi ke sana, bekerja ke siko, apa aku letaknya kacamata di bawah. Anakku asal lalu, aik katanya. Selesai semua, salam tu tak dua oleh sekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wang. Dah berkelahi anu saja. Balik ke rumah, itulah kan lama sabik kita kawan. Tak usah kamu saja lagi. Jadi awak jago, awak sama-sama jagolah masalah membawa anak. Apalagi kalau anak tadi belum mumayyiz, pakai pampers, karena kalau tidak tumpah air najis ke karpet, bahaya. Nah, ini jangan sampai tak dibawa sama sekali, tapi jangan pula bebas. Nabi pernah lama sujudnya, sahabat makmum menyangka turun wahyu. Apa kau lama? Rupanya cucu naik ke tengkuk. Nabi pernah khutbah ke atas mimbar, waktu khutbah tu turun dari atas mimbar, turunnya dari atas mimbar, lari ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kok kamar Nabi sama Ibu Aisyah, di belakang tu kamar Fatimah sama Sayyidina Ali. Rupanya Hasan sama Husain sedang bawa buih kain. Turun Nabi melerai cucu, digendongnya. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang cucu kau ujian, kata Nabi. Sayang Nabi ke anak-anak. Di antara orang yang ada sayang dalam hatinya, sayang kepada anak-anak. Suatu ketika Nabi sedang duduk, di sebelah kau ada anak ketek, di muka anak ketek kau ada ceret tempat air minum. Apa kata Nabi ke anak ketek kau? Boleh aku ambil ini? Nabi tu awak, pergi keluar. Oh, tak masuk surga sama Nabi semua anak. Ada anak ketek namanya Abu Umair, digelar Abu Umair. Ini ada burung pipit kau Nughair, mati burung pipitnya kau. Menangis anak ketek kau, mati burung pipit. Apa kata Nabi menggodanya? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Anak ketek, apa cerita burung pipit kau tahu? Tengok, diciumnya Hasan Husain di poloknya. Datang orang Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Ambo 10 anak ambo laki-laki, tidak ada ambo cium-cium. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka tidak disayang Allah SWT. Jadi kalau awak ke masjid rajin solat, menengok anak ketek naik dah, aiko lempu tu kaji. Nah,
ASSWRWB gitu tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana? Salat sunat isyraq apa duha? Waktunya dari terbit matahari sampai lewat qaida ramhin setinggi tombak, tadi sudah awak ukur jam 6.8 boleh sampai 5 boleh mini sebelum azan zuhur, berarti dari jam 6.8 boleh sampai jam 2 boleh kau waktunya. Dari jam 6.8 boleh sampai jam 2 boleh, dari jam 6.18 sampai jam 12 waktunya. Apa saja solat yang ada di dalam waktu nan pendek kok. Kalau solat subuhnya berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka namanya solat sunat isyraq. Kalau inya solatnya di masjid, sesudah itunya balik ke rumah, solat inya, maka namanya duha. Kalau inya solat waktu anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ini pasir panas disinari, dalam Sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Anak onta karena perutnya masih tipis tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, kenapa tak pakai jam? Karena zaman itu tidak ada jam. Kok jam kok bid'ah kok? Tidak ada jam zaman Nabi. Makanya Nabi selalu menyebut setinggi tombak, anak onta. Kenapa pakai itu? Karena waktu itu penggunaan waktu dengan matahari, setinggi tombak. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, agak-agak jam seboleh solat, namanya solat awabin. Berarti ada 3 solat. Kalau cukup ompek syarat, subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, isyraq namanya. Kalau dilaksanakannya waktu panih angin, awabin namanya. Kalau dibuatnya jam 7, jam 8 atau setengah 7, 6.30, tapi dia tidak iktikaf di masjid, di rumah, duha juga namanya. Tapi duha itu jam 8, jam 9, jam 10 kata guru-guru awak, itu waktu afdal. Jadi secara umum namanya duha. Tapi kalau cukup 3 syarat tadi namanya isyraq. Kalau inya tidak cukup 3 syarat namanya duha. Kalau angin awabin. Kalau usolinya dibuatnya duha sodanya sah, dapatnya keutamaan tadi itu. Sebab penggunaan nama itu ditempelkan kepada momen atau waktu. Sama macam solat tahiyatul masjid. Mana ada Nabi mengajarkan solat sunat tahiyatul masjid? Tidak ada hadis. Yang ada hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Kan payah itu. Wah, solat tadi. Solat apa? Solat apabila kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk. Panjang itu. Jadi nama itu datang belakangan. Nah itu tentang duha. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama? Lebih utama isyraq. Kenapa? Karena berat. Syarat isyraq 3, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Kalau duha tak ada syarat ketat macam itu. Al jaza' ala qadril amal. Semakin berat syarat, semakin besar pahala. Tapi katanya semakin ikhlas, Pak Ustaz. Ikhlas mana ada yang tahu? Malaikat pun tidak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah dan awak yang tahu dalam hati. Malaikat tidak tahu ikhlas. Kalau memang malaikat tidak tahu ikhlas, kenapa malaikat bisa menulis? Siapa yang berniat baik tulis 1, kalau jadi tulis 2, kalau tidak jadi tulis C. Dari mana malaikat tahu? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, waktu orang itu ingin berbuat baik, malaikat mencium harum semerbak. Tulisnya 1. Malaikat tidak tahu apa yang di dalam. Ini cuma mencium bau aroma. Baik. Tulis 1. Jadi kalau ada uang yang tidak pernah berniat baik, berarti apa yang dicium malaikat? Sambal belacan gitu malaikat. Bagaimana hukumnya jamaah sholat fardu masbuk, melangkah berjalan ke depan
bahkan 2 sop dia melangkah. Harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan solat, membatalkan solat 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Harakah ajnabiyah, harakah gerakan yang bukan gerakan solat, batal solat, mesti ulang balik solat. Adapun mengisi sop bukan harakah ajnabiyah, itu adalah darurat, sama dengan menyelamatkan orang masuk sumur, sama dengan orang yang dalam keadaan darurat, maka dia tidak termasuk yang batalkan sholat. Jadi kalau kosong depan, dia melangkah maju ke muka, ke samping. Kok bisa sampai 3 langkah? Bisa aja 3 kok udah tinggi soalnya, tumbang, melangkahnya ke samping, maka tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena darurat, karena hajat untuk menyambungkan sholat. Anak saya waktu SD kelas 1 pernah ditanya, Allah tuh di mana? Jangan menjawab sesuatu yang menyebabkan nanti dia berpikiran bahwa Allah itu bertempat, karena Allah itu maujud bila makan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau dia tanya di mana Allah itu, Allah itu ada, diajak dia berpikir ke yang lain. Sama seperti Nabi waktu ditanya apakah kita bisa menengok Allah, kata Nabi bisa. Bagaimana caranya? Apakah kamu menengok bulan di malam bulan purnama saat tak ada awan? Kata sahabatnya begitulah. Jadi diajak dia untuk melihat perbandingan. Allah itu di mana? Apakah angin itu ada? Ada. Bisa menengok angin? Tidak. Apakah kalau tak bisa ditengok lalu dia tak ada? Ada. Jadi dia diajak untuk melihat perbandingan. Ini kulit kita ini putih, lalu kemudian kalau kena cahaya matahari nanti berubah dia nak jadi hitam. Apa yang membuat kulit ini berubah? Ultraviolet. Nampak ultraviolet itu? Tidak. Apakah kalau dia tak nampak lalu tak ada? Ada. Kalau kita masuk ke airport, koper kita kan masuk ke dalam kotak, iya. Kenapa bisa nampak di dalam komputer petugas? Karena ada cahaya X-ray. Buka, nampak X-ray itu? Tidak. Apakah dia tak ada? Ada. Mengajak dia berpikir dengan melihat perbandingan yang lain. Itu metode yang diajarkan Nabi SAW ke beberapa pertanyaan. Ya Rasulullah, bisa kita menengok Allah? Kata Nabi, bisa. Bagaimana? Saat kalian menengok malam bulan purnama tanpa ada awan, begitulah kalian akan menengok Allah. Tapi bukan berarti bulan purnama itu Allah, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengajak dia berpikir dengan perbandingan yang lain, bahwa tidak semua yang ada itu mesti bertempat, tidak semua yang ada itu mesti terlihat. Itu kesimpulannya. Tapi menuju ke kesimpulan itu dia mesti diajak berpikir, melihat perbandingan yang lain. Analogi namanya. Cucu saya bertanya, masjid kan banyak, di masjid mana Allah itu? Masjid mana Allah itu, Nek? Masjid itu disebut rumah Allah, bukan berarti dia ada di dalam. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu untuk memuliakan. Contohnya hamba. Hamba itu kan hina, hamba sahaya. Tapi begitu dia dinisbatkan kepada Allah, maka dia berubah menjadi mulia. Disebut dia dengan Abdullah, hamba Allah. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan itu mulia karena disandingkan dengan Allah, disebut dengan Syahrullah. Masjid Baitullah, itu rumah Ustadz Somad, ada Ustadz Somad di dalam. Itu rumah Ustadz Al-Nob, ada Ustadz Al-Nob. Itu rumah Allah, bukan berarti Allah itu di dalam. Penamaan dia disebut rumah Allah untuk memuliakannya, bahwa rumah Allah lebih mulia daripada rumah Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah,
Pak Lurah itu mulia, tapi lebih mulia lagi rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di dalam. Insya Allah dijelaskan gitu berulang-ulang, dia paham insya Allah. Tak juga paham, bawa cucu itu ke sini, nanti yang mau jelaskan. Jika kita mau memberikan zakat fitrah kepada saudara kita yang susah, boleh apa tak boleh? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Adinda, ini beras 3 kilo sekaligus nafkah abang bulan niko. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab istriko wajib diberi nafkah. Maka anak, bini, orang tua, mertua tak boleh dikasih zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Jadi kalau ada saudara kandung kita susah, miskin dia, apa beda fakir sama miskin? Tidak ada income pemasukan sama sekali, fakir. Ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok. Berapa kebutuhan pokok orang Pekanbaru? Misal 3 juta, dia sebulan cuma 1 juta, maka dia masuk kategori miskin, maka dia berhak menerima zakat. Tidak boleh memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak tak boleh memberikan zakat fitrah atau mal kepada istri. Tapi kalau istri itu kaya, dia boleh berzakat ke suami. Bini kayo, laki miskin, bolehnya berzakat. Bang, iko zakat ambo, tapi jangan macam-macam. Zakat. Kenapa? Karena suami tidak wajib dinafkahi istri. Kalau ada istri-istri yang kaya-kaya, yang baik-baik, yang solihah ini memberi ke suami, itu bukan karena dia wajib menafkahi, tapi karena hatinya tulus dan suci. Jangankan gaji nih bang, nyawa aku berikan. Dalam sinetron-sinetron. Apa perlu ijab dan qabul saat menyerahkan zakat? Wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakanlah mereka yang membayar zakat itu, karena doamu untuk mereka menenangkan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang kau berikan ini. Ijab dan qabul bukan rukun, bukan syarat. Yang rukun adalah niat di dalam hati. Itu makanya zakat di Malaysia bayarnya pakai kartu. Ngantri orang mau bayar zakat. Kenapa? Karena kalau bayar zakat dipotong pajak. Anda sudah bayar zakat sekian, pajak Anda berkurang. Siapa yang memperjuangkan ini? Anggota legislatif di parlemen. Itu jihad konstitusi namanya. Dan di kita pun gitu, kalau dia bayar ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, masyarakat Pekanbaru, bayarkanlah zakat ke kantor Basnas Komplek Masjid Ar-Rahman. Nah, udah mana ketua Basnas ini? Udah sampai lah iklannya lah. Nanti hadir ke dalam. Bayar zakat. Jadi andai dibayarkannya melalui online, tak ada ijab dan kabul, maka sah. Tapi kami di kampung dulu afdol. Ambo bayarkan zakat ambo tahun iko untuk anak ambo tunai sah. Ambo boli lagi beras iko untuk ambo, yo ambo bayarkan untuk bini ambo tunai. Ambo boli beras iko lagi, yo ambo bayar untuk anak nomor 2, yo ambo boli boy iko lagi, yo ambo bayarkan untuk anak nomor 3, yo iko nan diboli ko boy siapa? Akadnya mantap, tapi jual beli kok fasid. Sebab awak membeli beras, berasnya punya siapa? Kecuali amal amil itu memang agen boleh. Ini agen, aduh 1 kontainer di belakang itu bisa. Ambo boli boleh kok 2,5 kilo atau 3 kilo tunai. Ambo bayarkan untuk bini ambo, itu kau bolehnya, boleh nambah, bisa, tapi kau boleh itu pula balik lama-lama kuya.
Apa cerita kau? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang ibu janda mendapat jodoh lagi, menikah, diwalikan oleh anak kandungnya. Apakah sah nikahnya itu? Kalau tidak sah, bagaimana jalan keluar? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, au syahidai adlin, atau dua saksi. Hadis tentang menikah, dinikahkan anak, hadisnya tidak sahih. Setelah diteliti, waktu anaknya itu menikahkan, waktu omaknya itu nikah, anak itu berumur 2 tahun. Apakah ada hadis tentang perempuan dinikahkan anaknya? Ada hadis itu, tapi hadis itu tak bisa jadi dalil. Sebab apa? Dhaif. Di mana letak dhaifnya? Setelah dihitung, waktu ibu kau menikah, anak tu umur 2 tahun, mana bisa jadi dalil hukum? Makanya nikah itu wali nan pertama adalah ayah. Ayah tidak ada, maka atuk. Tak ada datuk, abang. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada laki-laki, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Wa in safula ke atas, wa in ala ke atas, wa in safula ke bawah. Tidak juga ada fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah sultan. Siapa sultan awak? Sultan Syarif Kasim, Sultan Siak. Sultan Syarif Kasim sudah menyerahkan kedaulatan ke Presiden Soekarno 1946, maka diangkatlah Presiden Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bis-sultah bil syaukah. Lalu kemudian Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama, Menteri Agama mengangkat Kanwil, Kanwil mengangkat Kemenak Kota, Kemenak Kota mengangkat KUA. Itulah asal muasal, maka KUA itu disebut dengan wali hakim. Maka tidak ada KUA perempuan. Kenapa KUA tak ada perempuan? Karena bagaimana Pak KUA perempuan? Perempuan tak bisa menikahkan. Itulah asal muasal kenapa KUA itu laki-laki, sebab dia pengganti sultan. Ini nampaknya sudah terjadi. Kalau tidak sah, bagaimana jalan keluarnya? Maka diakad ulang. Jadi hubungan selama itu siapa yang menanggung? Pak KUA. Kenapa nikahkan? Iko pasti nikahnya nikah siri. Sebab kalau nikah asli Kemenak, pasti Pak KUA bertanya, walinya mana? Iko anak ambo, tidak bisa, tidak masuk dalam daftar wali. Itulah bahayanya nikah siri. Jangan mau nikah siri. Walaupun setiap ambo sampai kos, sebagian bapak-bapak tidak setuju. Sebab menutup pintu jalan ninyo. Coba kalau ada masalah, payah. Nah, maka solusinya adalah diakad ulang dengan wali kalau ada walinya. Kalau tidak ada wali, maka pakai wali hakim, Pak KUA. Aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Adapun yang lalu-lalu tadi, taubat nasuha, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita bayar fidyah setelah bulan suci Ramadan? Fidyah afdal dibayar. Aslinya fidyah itu begini. Suami sakit atau kita sendiri sakit, lalu kemudian kita suruh anak kita masak. Kau masakkanlah aku. Masak, masakannya itu dibawakan ke fakir miskin supaya fakir miskin itu makan. Tapi kan sama-sama puasa Pak Ustaz, supaya makan dia nanti waktu berbuka. Itu aslinya bayar fidyah itu begitu. Ada di rumah kita, suami sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, tak mampu puasa, kan kita masakkan dia makan. Nah, masakan makan dia itu nanti dibawakan untuk sahur dan berbuka si fakir miskin. Kenapa? Karena hari itu juga dibayarkan cash. Tapi kalau karena sesuatu dan lain hal dibayarkannya setelah Ramadan, maka tetap boleh. Bukan berarti batal, bukan berarti tak boleh. Dan kewajibannya tidak gugur karena lewat. Sudah lewat Ramadan,
masuk ke Syawal kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dipatok satu hari 50.000 berdasarkan harga porsi tadi, tak puasa 30 hari 1,5 juta, maka dibayarkannya setelah Syawal, maka bayar fidyahnya tetap sah walaupun kurang afdal, karena yang afdal itu langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pembayaran puasa yang batal sebaiknya dengan cara bagaimana? 1. Ibu yang menyusui dan nifas. Kalau ibu menyusui dan mengandung itu tak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena ada unsur anaknya, maka dia qadha plus fidyah, kena 2. Mudah cara ingatnya. Kalau hanya dirinya saja, kata dokter, ibu orangnya lemah bu, kalau ibu puasa nanti sakit, karena dirinya saja, maka dia kena qadha saja. Tapi kalau kata dokter, janin ibu lemah, anak ibu ini lemah, nanti kalau dia tak minum susu, ibu orangnya nanti kalau puasa nanti tak ada air susu walaupun sudah minum jus katu, maka kena 2. Ada unsur anaknya, ada unsur lain dari dirinya, maka dia kena 2, kena qadha dan fidyah. Jadi nanti setelah anak itu besar, anak selesai menyusu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas anak umur 5 tahun, maka dia bisa qadha. Qadhanya 30 hari, fidyahnya 1,5 juta, lunas. Oh, 30 hari banyak betul tuh Pak Ustaz. 30 hari itu 4 bulan selesai. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Badan sehat, tidak terlalu berat, lalu kemudian dapat pahala puasa sunat. Niatnya qadha, niatnya jangan niat puasa Senin Kamis. Niat puasa qadha pada hari Senin dan Kamis, maka dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat. 2. Wanita yang sakit tapi belum tua. Sakit dia di bulan Ramadan, berarti ada harapan sehat di bulan Syawal, maka dia tidak bayar fidyah. Yang sakit bayar fidyah itu sakit di Syawal, sakit di Ramadan, sakit di Syawal, makin parah sampai meninggal, tak sehat-sehat, itu yang bayar fidyah. Adapun sakitnya di bulan Ramadan, habis itu Syawal, ada model orang begini, asal Ramadan sakit deh, ada gitu. Sakitnya di Ramadan, maka keluar Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Dia tidak bayar fidyah, tapi dia qadha saja. 3. Wanita dan laki-laki yang tua. Wanita, laki-laki yang tua, maka dia tidak qadha, tapi bayar fidyah. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tua renta, tak bisa puasa. Orang tua kita tanya, almarhumah mak saya umurnya 71, 70 meninggal. Jadi waktu itu saya tanya, mak sanggup tak puasa? Sanggup. Andai dia bilang tak sanggup, saya biarkan. Saya bilang, kalau tak sanggup, kubayarkan fidyah mak, sebulan 1,5 juta. Ada duit, kubayarkan fidyah. Enggak, aku puasa. Nah, jadi dia puasa walaupun umurnya 71, puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur, sehat walafiat. Nah, itu. Jadi kalau ada orang tua saya Pak Ustadz baru 50 udah tak sanggup, bisa jadi. Jadi usus itu bisa jadi ada orang umurnya 50 ususnya udah 80, karena dia mungkin dulu kerjanya berat, karena itu. Jadi disitulah letak iman, keyakinan, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah nipu pakai surat sakit, bisa aja dokter ngeluarkan sakit gitu, tunjukkan ke malaikat, bohong kau kata malaikat. Apakah cukup fidyah saja atau qadha saja? Sudah terjawab, 1, 2, 3 terjawab. Pertanyaan terakhir, apa hukum menyentuh atau apa hukum wudhu? Apa hukum wudhu saat menyentuh istri? Apakah wudhunya batal? Mazhab Syafi'i batal, mazhab Hanafi tak batal, mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudhu Hanafi, tak batal.
Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal. Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Bertolak belakang antara dua mazhab. Paling berat Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu bersentuh batal. Hanafi bernafsu tak bernafsu bersentuh tak batal. Jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu. Tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu kata dia. Mazhab Hanafi bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, tak batal. Mazhab Syafi'i bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, batal. Pertengahan Maliki bernafsu, batal, tak bernafsu, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki. Ini tak betul. Beda cara wuduk Syafi'i dengan Maliki. Pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena. Basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang. Maju ke muka, kena ke telinga. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau kemana? Mau undangan. Terpikir dia nanti di hotel payah wuduk, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Lalu wuduk dia pakai wuduk mazhab Maliki. Muka, habis muka, tangan, habis itu basahkan. Habis itu kaki, habis itu pas dia itu salaman, barakallahu lakuma wa barak, kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, sholat asar. Allah, abang tak wuduk, tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi, aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu. Makin gawat aja bang gitu. Mana yang lebih afdal, bayar zakat fitrah melalui lembaga atau perorangan? Aslinya zakat fitrah itu dibungkus beras, makanan pokok, habis sholat subuh bawa. Nampak fakir miskin kasih. Tapi kalau zaman sekarang begini bahaya. Apa bahayanya? Nanti ada orang fakir miskin yang dapat 3 karung, ada yang tak dapat sama sekali. Bahaya, apalagi penipuan sekarang. Makanya serahkan ke amil zakat yang udah dibentuk oleh masjid, karena orang masjid lah yang tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Jadi untuk zaman sekarang ini banyak kebaikan kita, ketulusan, keikhlasan kita disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka serahkan ke lembaga, itu lebih adil. Nanti dia bagi, ini 10 kilo, ini 20 kilo, ini. Serahkan ke lembaga, bagus. Amil zakat. Uang pasangan yang memenuhi wajib. Oh, pesangon. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal sudah ditunaikan zakatnya. Berapa angka wajibnya? Angka wajibnya adalah 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya logam emas, namanya dinar. Satu uang logam dinar sekepingnya 4,25 gram. Kata Nabi, siapa yang punya 20 keping wajib mengeluarkan 2,5%. Satu keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Tapi sekarang kita kan tak pakai emas Pak Ustadz, maka 85 gram itu diuangkan. 1 gram 1 juta, 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram berarti 85 juta. Jadi kalau uang pesangonnya senilai 85 juta, di atas 85 juta, disimpan selama setahun, haul namanya. Kapan dapat pesangonnya? Dapat pesangonnya 1 Ramadan Pak Ustadz. 1 Ramadan kemarin, iya, belum wajib. Kapan baru wajib? Bertahan dia di tangan kita sampai 1 Ramadan 1444 baru keluar. Baru wajib keluar. Tapi udah saya keluarkan zakatnya, bagus. Nanti setelah setahun tak keluarkan lagi.
karena udah dikeluarkan duluan. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal, maksudnya 85 gram, 85 juta, sudah ditunaikan zakatnya. Apakah tahun berikutnya wajib ditunaikan lagi zakatnya? Selama dia bertahan pada angka 85 gram, maka setiap tahun keluarkan sekali. Kapan kau dapat pesangon ini? 1 Ramadan Pak Ustaz? 1 Ramadan kemarin? Iya, 1 Ramadan 1443 2023 nanti keluarkan zakat sekali 2,5%. 1 Ramadan berikutnya 1424 tahun 2024, 1 Ramadan itu nanti sesudah pilpres, bertahan dia di angka 85, keluarkan dulu zakat. Maka saya ajarkan bagaimana supaya tak berzakat. Gini caranya, jangan sampai duit itu 85 gram, jangan sampai 85 juta. Tengok tabungan, cek saldo. Asal udah sampai 85, belikan tanah. Asal udah belikan cincin, belikan gelang. Insya Allah sampai mati tak berzakat. Itu jalan. Tapi ingat, Allah SWT Maha tahu. Kalau kita simpan-simpan ini, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli subang, dapat duit beli anting, untuk mengelak supaya tak keluar zakat. Begitu datang penyakit, jual semuanya, habis. Maka biar supaya barokah, serahkanlah ke yayasan tabung wakaf umat sebelum malaikat maut tiba. Sebelum masuk kota Pekanbaru ada simpang bingung sebelah kanan, sebelum TPU Kopit, Masjid Al-Ikhlas, di depan tuh ada pesantren Nurul Azhar. Tidak ada ownernya, bukan punya Abdul Somad, milik umat. Sudah tanda tangan, kalau kami mati ini tidak milik kami, tak diwariskan ke anak cucu kami, dikembalikan kepada umat. Kami hanya sekedar nama Ustadz Al-Nob pembina. Ustadz ini namanya Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Dia diangkat ketua karena namanya duit emas, dia tak perlu lagi pada duit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, harta ini akan tinggal, semua ini akan tinggal, yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita istiqomah dalam amal soleh. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian, ibu memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang, mesti dibuka. Tapi hati kami terasa tak puas. Dan katanya kepada Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, buka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka, kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, kalau didengarnya suara lemah gemulai dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai, mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa waqina azaban nar, tiba-tiba setelah 1000 baca doa ada satu karyawan angkat tangan,
aku mendengar kau baca wakina azaban nar tadi benafsu aku. Kalau ada tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Sungai Siak. Mana ada. Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih tangan hitam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, "Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa?" Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, "Makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall." Ini namanya mak shopping. "Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kalau tak makan ditembak loh. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, kata dia. Payah gua anak gini. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak, tak nampak kan? Tidak, tapi ada. Begitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa, iya. Pakai apa? Mesti pakai cermin. Melihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak itu cerdas, panik awak diweknya. Bukan itu maksud saya. Guru ada guru, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama, Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, kata. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan.
Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apu, dua macam-macam. Yang iko dipotong beko karena emu. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis obgyn kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuma kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan segala amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas, Allahumma barik lahu. Sama-sama nikah, bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April udah punya anak. Hasad, dengki, doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan kita memberi itu judul. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib. Tengah malam, waktu tahajud, ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya,
Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah, jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet. 5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Wow, amazing. Suami saya berdinas jauh di luar kota. Waspadalah. Bagaimana supaya hati ini selalu sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan istri yang selalu ditinggal? Kuncinya 1, trust. Trust itu adalah kepercayaan. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaannya. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Oleh sebab itu jagalah hati. Perempuan yang tidak siap dibuat candaan masalah poligami, hai laki-laki, jangan kau bercanda tentang itu di hadapannya. Betul tak Bu? Tengok. Walaupun kau tak serius, kita khawatir malaikat serius. Udah tahu dia keluar kota, SMS memancing-mancing. Perempuan seperti lalang kering. Kalau kau cerita tentang perempuan, walaupun hanya untuk sekedar membuatnya cemburu, tapi hatinya sudah bercabang-cabang. Maka kembalikan trust, kepercayaan, maka saling percaya. Insya Allah ibu ini pun tenang di rumah. Abang di mana bang? Abang di hotel syariah dek. Di hotel ini kalau masuk nanti ditanya surat nikah. Ini foto abang, hotel syariah. Habis foto keluar. Nanti saya selalu jumpa sama jamaah, asal jumpa foto, asal jumpa foto. Dalam hati saya, apa? Baru saya paham. Rupanya kalau ditanya istrinya, abang sama Ustaz. Mesti banyak persediaan Pak Ustaz. Tenangkan hati. Begitu juga dengan ibu. Ibu tenangkan, anaknya meninggal, suaminya sedang di luar, pulang suami. Nama suaminya Abu Talha, nama istrinya Ummu Sulaim. Gimana anak kita? Kata dia, anak kita tidur lebih seperti biasa. Disiapkannya makanannya, disiapkannya minumannya, disiapkannya pakaiannya, suaminya mandi, habis itu sholat, habis itu makan, udah selesai baru diceritakannya, anak kita meninggal bang. Jadi kalau tadi bohong, enggak, lebih lelap dari seperti biasa. Lebih lelap itu berarti mati. Bukan dia sedang jauh dari sampai sana, kita demam panas bang, 40 derajat nampaknya meninggal lagi. Apa tak kutung katang di sana, tunggang langgang lintang pukang. Yang di sana tak selesai, yang di rumah tak selesai. Jadi ibu bapak jaga, insya Allah. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual, sini. Ada cerdas namanya intelektual, sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi.
Tidak agak jam 1, jam 2. Nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon. Saat emosi datang membara, marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa, abdi mah puasa atuh akan. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Dengan si kau pacah kepeluang. Jadi kecerdasan ini harus dijaga, karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak. Dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, Sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong, karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian.
Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari tapi dalam keterangan 3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas salihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin dia. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan. Ustadz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustadz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkannya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Udah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustadz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim, kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustaz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah? Kami kasih anak kucing pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur, Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram Pak Ustadz. Itu kata Bapak Kepala Badan Intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau ini tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula waktu. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ini bom besar di akhirat dan kau akan memikulnya.
Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita omak dulu bahwa ada orang memikul mobil ini ada nanti di akhirat, memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok, ustadz risiko juga. Potong ustadz ceramah, itu lampu salah data loh potong. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan nih, setiap rupiah nih kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian nih, insyaallah. Amin. Terakhir, udah terjawab tadi. Di belakang nih ada pertanyaan, semua tak jadi, dicoret ya.